Halo semuanya, pada video kali ini akan membahas modul 4 buku Sukrisno, yaitu audit atas kas dan setara kas. Nah, di buku 1 terdapat beberapa informasi, pertama terkait program auditnya, kemudian informasi terkait setara kas, ada kas besar sama kas kecil, dan bank. Nah, pada pembahasan kali ini akan berfokus pada kasus yang terdapat pada modul 4 ini. Kita baca terlebih dahulu program auditnya. Nah, tujuan audit ini yang pertama itu posisi kas dan setara kas pada tanggal neraca, yaitu 31 Desember 2018, atau di laporan posisi keuangannya itu benar-benar ada dan merupakan milik perusahaan, existent and ownership. Nah, berarti nanti kita bisa melakukan pengecekan fisik atas kasnya. Kemudian semua transaksi kas dan setara kas telah dicatat dengan lengkap dan merupakan transaksi yang sah untuk menguji kompleteness. Kemudian kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi telah dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar. Yang keempat, kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi adalah absah dan benar. Yang kelima, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam periode yang tepat atau berkaitan dengan cut-off-nya. Dan yang terakhir, kas dan setara kas telah diungkapkan dengan benar. Nah, kemudian di buku 2 ini terdapat kertas kerja atas pemeriksaannya. Nah, untuk yang indeks C ini untuk kas dan setara kas. Kemudian yang indeks D untuk yang berkaitan dengan investasi dan depositonya. Oke, kita mulai langsung dari yang C1. Nah, sebelum ke kertas kerja yang C ini, indeks C, kita harus mulai dari yang subnya, itu pertama ada yang C1. Nah, C1 ini itu berita acara pemeriksaan uang kas. Nah, uang kasnya si perusahaan, si PT Subus ini tuh, kalau dilihat dari neraca saldonya, nah, di sini ada neraca saldonya. Nah, ini ada kas besar, cash on hand, ada kas kecil, kemudian ada bank CAB, bank Lupo, deposito berjangka, sama investasi pada saham. Ini tuh bagian dari kas dan setara kasnya. Nah, kita yang pertama ke kas besarnya dulu. Nah, ini informasi terkait dengan kas besar PT Sugus. Nah, saldo kas besar PT Sugus di 31 Desember 2018 itu adalah 3 juta. Kita dapat lihat dari sini. 2018 adalah 3 juta. Nah, di sini kita sebagai auditor melakukan pengecekan fisik, perhitungan fisik atas cash-nya, kas besar PT Sugus. Kita baca terlebih dahulu, buku kas besar berasal dari penjualan tunai dan tagihan dari penjualan kredit yang biasanya disetorkan ke bank pada esok hari secara utuh. Anda melakukan perhitungan fisik kas pada tanggal 5 Januari 2019 dari jam 16.30 sampai dengan jam 17 dengan saudari Sabrina sebagai kasir dengan hasil sebagai berikut. Nah, jadi kita sebagai auditor itu memeriksa melakukan perhitungan fisik kas itu di 5 Januari 2019, tapi kan sebenarnya yang kita audit itu adalah per 31 Desember 2018. Nah, auditor itu mungkin susah juga untuk mengaudit langsung, memeriksa langsung kasnya itu di 31 Desember 2018. Misalnya karena si PT Sugus ini tuh pelayanan perusahaannya tuh, jam kerja perusahaannya itu misalnya bisa sampai sore, nah ternyata atau bisa sampai malam. Nah, auditor itu tidak sempat untuk memeriksa di 31 Desember 2018. Nah, makanya si auditor ini memeriksa di tanggal 5 Januari 2019.
Nah, dengan hasil sebagai berikut. Nah, di sini pas perhitungan fisik kasnya itu tuh didapetin sama si auditor ada uang kertas sama uang logamnya. Nah, uang kertasnya itu ada yang 50.000 rupiah itu sebanyak 125 lembar, kemudian 20.000 ada 170 lembar, kemudian 10.000 ada 110 lembar, dan yang 5.000 ada 65 lembar. Nah, jadi untuk uang kertas kita kalikan aja ya. Berarti 0 lembar kali 100.000 karena 100.000 tidak ada. Nah, kita kalikan aja lembar sama nominal dari uang kertasnya. Nah, kemudian didapetin total uang kertasnya adalah 10.985.000. Kemudian untuk uang logam yang pecahannya 1.000 sebanyak 14 keping, kemudian yang pecahannya 500 sebanyak 2 keping. Jadi totalnya adalah 15.000. Berarti jumlah uang tunai per 5 Januari 2019 yang didapatkan sama si auditor itu adalah 11 juta. Nah, kemudian giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia tapi belum disetor ke bank. Nah, di sini ada giro yang udah diterima tapi belum disetor ke bank. Nah, karena belum disetor ke bank atau belum dicairkan ke bank, berarti kan belum boleh diakui sebagai kasnya ya. Makanya yang 11 juta, ini 10 juta tambah 1.500 sama 400.000 itu kan 11.900.000. Nah, itu belum dimasukkan ke bagian ini, ke bagian surat-surat berharga. Karena kan memang itu tuh belum dicairkan oleh si PT Sugusnya. Dan ini juga karena kan pemeriksanya di 5 Januari 2019 ya, sedangkan kita mengauditnya itu kan per 31 Desember 2018. Nah, yang ini itu tuh tidak masuk ke perhitungannya berarti 11.900.000. Dan tidak perlu kita koreksi juga, karena kan yang kita koreksi itu berarti yang sebelum atau sampai dengan tanggal neraca 31 Desember 2018. Kemudian kita mendapatkan buku kas besar dari saudari Olivia. Nah, ini tuh transaksinya itu yang setelah 31 Desember 2018 dari 3 Januari sampai dengan 5 Januari 2019. Nah, di berita acara pemeriksaan uang kas ini, kan sisa menurut buku kas pada 31 Desember 2018 adalah 3 juta. Kemudian, mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 itu, jumlah di debitnya adalah 24 juta. 24 juta didapat dari ini, penerimaannya 10 juta, tambah 7.500.000, tambah 6.500.000. Dapatlah 24 juta. Kemudian untuk sisi kreditnya, pengeluarannya adalah 3 tambah 10 tambah 11. Itu sama juga 24 juta. Berarti sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 adalah 3 juta. Kemudian terdapat pemasukan yang belum dibukukan. Nah, selisih saldo kas dari hasil perhitungan fisik kas berdasarkan penjelasan klien adalah sebagai berikut. Jadi selisih 6 juta merupakan milik PT Pelita di mana uang tersebut digabung oleh kasir. Nah, jadi gini. Nah, ini kan jumlah uang tunainya 11 juta yang ada. Tapi sisa buku kasnya itu tuh pencatatannya baru 3 juta. Nah, berarti ada selisih kan 8 juta. Nah, ternyata yang 8 juta itu dari sini. Selisih 6 juta merupakan milik PT Pelita di mana uang tersebut digabung oleh kasir. Jadi bisa dapat dikatakan bahwa 6 juta ini tuh PT Pelita ngasih uang ke PT Sugus. Misalnya bisa jadi karena si PT Pelita ini melunasi hutangnya dia gitu. Nah, tapi belum dicatat oleh si PT Sugus sendiri. Nah, kemudian selisih 2 juta merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Nah, ini juga kita menerima uang, si PT Sugus menerima uang, tapi belum dicatat. Nah, berarti ada
pemasukan yang belum dibukukan itu sebesar 8 juta. Nah, 8 juta ini juga terjadinya kan setelah tanggal 31 Desember 2018 ya. Nah, berarti jumlah sisa uang kas menurut buku adalah 3 juta tambah 8 juta. Nah, ini udah sama dengan jumlah uang dalam kas. Nah, kemudian yang 8 juta ini tidak perlu kita koreksi. Kenapa? Karena kan kita mengauditnya per 31 Desember 2018. Tapi yang 8 juta ini kan terjadinya setelah tanggal neraca tersebut setelah tanggal 30 Desember 2000 setelah tanggal 31 Desember 2018. Berarti untuk kas besar ini tidak ada jurnal koreksi yang diperlukan. Oke, lanjut ke C2. Nah, di C2 ini meriksa melakukan perhitungan fisik atas kas kecil PT Sugus. Nah, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018, kas kecilnya adalah 2 juta. Nih, besar 2 juta. Kemudian, di informasi soalnya itu tidak ada mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 itu kosong. Kemudian, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 berarti 2 juta. Nah, kemudian di sini ada informasi. Nih, sedangkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan pada tanggal yang sama untuk kas kecil, berarti tetap perhitungan fisiknya dilakukan 5 Januari 2019 juga ya. Yang menggunakan sistem dana tetap juga dipegang oleh saudari Sabrina adalah sebagai berikut. Uang kertas sebanyak 12 lembar untuk pecahan 50.000, kemudian yang 20.000 rupiah itu ada 18 lembar, kemudian yang 10.000 ada 23 lembar, dan yang 5.000 ada 65 lembar. Berarti untuk uang kertas totalnya itu adalah 1.515.000. Kemudian untuk uang logamnya 13 keping pecahan 1.000, kemudian 4 keping pecahan 500. Totalnya untuk uang logam adalah 15.000. Berarti jumlah uang tunainya adalah 1.530. Ini per 5 Januari 2019 ya. Nah, kemudian diketahui juga petty cash voucher karena kas kecil belum diisi kembali, nah belum di reimburse nih. Kalau pakai sistem dana tetap itu berarti kan jumlah nanti di biasanya di akhir periode gitu beban-bebannya itu kan diakui kemudian di reimburse lagi yang petty cash-nya, sehingga total kas kecilnya itu ya tetap terus-terusan. Misalnya kan di sini 2 juta ya. Nah, di 2017 tuh 2 juta juga. Kemudian di 2018 juga 2 juta. Berarti bisa dibilang dana tetap untuk petty cash-nya itu adalah 2 juta. Nah, kemudian di sini ada beberapa pengeluaran yang belum di reimburse. Yang pertama itu ada uang muka perjalanan 27 Desember 2018 itu 30.000. Kemudian ada untuk bensin, pengeluaran untuk bensin 28 Desember 20.000. Kemudian parkir dan tol di 29 Desember 2018 50.000. Kemudian di 3 Januari 2019 itu ada beli bensin lagi 30.000, 4 Januari 2019 ongkos angkut 20.000. Nah, materai sebanyak 20 lembar dengan harga per lembarnya itu adalah 6.000. Nah, ini tidak diketahui materinya itu dibelinya kapan. Jadi kita bisa asumsikan bahwa misalnya materinya itu dibelinya di 2018. Kemudian, menurut peraturan perusahaan, apabila terjadi selisih saldo kas akan menjadi tanggung jawabnya si kasir. Nah, misalnya kalau kasnya uang dalam setelah diperiksa itu tuh kasnya kurang daripada
pembukuan itu bisa dibebankan ke kasirnya. Jadi kasir yang menanggung kekurangan saldo kas tersebut. Nah, yang tadi sampai sini sisa buku kasnya kan 2 juta. Nah, kemudian kita kurangin dengan pengeluaran yang belum dibukukan untuk di 2019, yaitu sebesar 30.000 dan 20.000. Jadi, jumlah sisa uang kas menurut buku di 5 Januari 2019 itu adalah 1950. Nah, kemudian di sini materai. Nah, materainya itu kan dibeli di 2018 ya. Nah, ini yang belum direimburse berarti yang 2018 yang belum kita masukin itu yang 2018 bond yang belum diperhitungkan itu 30.000, 20.000, 50.000 sama materainya untuk di 2018. Nah, untuk petty cash voucher yang belum di reimburse itu yang di 2018 kita masukkan ke perhitungan uang dalam kasnya. Nah, untuk yang materai sebanyak 20 lembar dan harga per lembarnya 6.000 berarti kan 120.000. Nah, nanti bisa dikonfirmasi lagi ke dosennya masing-masing apakah dimasukkan ke lain-lain bond-bond yang belum diperhitungkan atau ke surat-surat berharga. Nah, di sini aku masukin ke surat-surat berharga. Kenapa? Karena materai ini kan seperti perlengkapan ya, seperti perlengkapan. Nah, kan materai itu juga digunakan pada surat-surat gitu kan, nah, makanya ditaruhnya di surat-surat berharga, tapi nanti bisa dikonfirmasi lagi biar nggak salah juga. Nah, kemudian lain-lain bond-bond yang belum diperhitungkan itu sebesar 100.000 itu udah yang 2018 30.000 tambah 20.000 tambah 50.000 dapatlah 100.000. Berarti jumlah uang dalam kas yang setelah diperiksa oleh auditor adalah 1.750, sedangkan di sini jumlah sisa uang kas menurut buku itu lebih tinggi 1.950. Nah, berarti karena kekurangan kas fisiknya, berarti selisihnya itu akan ditanggung oleh kasirnya. Nah, berarti diperlukan jurnal koreksi nih, yang 200.000. Jurnal koreksinya adalah awalnya kan nggak ngejurnal, no entry. Kemudian jurnal seharusnya itu adalah piutang lain-lain karena kan menjadi tanggung jawab kasir pada kas kecil sebesar 200.000. Kemudian jurnal koreksinya berarti piutang lain-lain pada kas kecil juga 200.000. Nah, lalu yang di 2018 yang belum direimburse ini kita buat jurnal koreksinya. Nah, dalam 2019 kita nggak usah buat jurnal koreksinya karena kita mengaudit per periode 31 Desember 2018. Jurnal koreksinya untuk yang uang muka perjalanan, bensin, dan parkir dan tol, kita masukkan ke beban lain-lain. Nah, untuk materinya dimasuk ke perlengkapan atau supplies. Perlengkapan 120.000, kemudian beban lain-lain 100.000 pada kas kecil. Ini jurnal seharusnya. Sebelumnya perusahaan atau PT Sugus itu belum mencatat. Nah, nanti untuk jurnal koreksinya sama perlengkapan beban lain-lain pada kas kecil sebesar 220.000.